Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Wulandari, NPM 213100022. Di sini saya mendapatkan tugas ulangan tengah semester mata kuliah filsafat matematika untuk menyelesaikan 3 soal menggunakan aplikasi Animaker. Langsung saja yuk ke soal-soalnya. Oke, untuk soal nomor 1 itu jelaskan mengenai pengertian dan lingkup filsafat pendidikan matematika. Untuk penjelasannya langsung saja kita simak. Filsafat pendidikan matematika adalah cabang dari filsafat pendidikan yang fokus pada pemahaman konsep, nilai, dan tujuan dalam pengajaran dan pembelajaran matematika. Filsafat matematika juga adalah refleksi mengenai matematika yang menimbulkan munculnya pertanyaan dan jawaban tertentu. Di dalam matematika juga memiliki ruang lingkup bidang kajian. Hal ini sebagaimana dibagikan oleh J 1999 bahwa ruang lingkup kajian matematika terdiri dari epistemologi matematika, ontologi matematika, metodologi matematika, struktur logis dari matematika, implikasi etis dari matematika, aspek estetis matematika, peranan matematika dalam sejauhan peradaban manusia. Berikut ini merupakan beberapa referensi dari jawaban nomor 1. Oke, untuk soal nomor 2 yaitu jelaskan tentang penalaran, logika, dan kriteria kebenaran dalam pendidikan matematika. Untuk penjelasannya, mari kita simak berikut ini. Penalaran merupakan suatu proses berpikir logis dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Sedangkan menurut Chaplin 2008, penalaran yang dalam bahasa Inggrisnya reasoning didefinisikan sebagai proses berpikir, khususnya proses berpikir logis atau berpikir memecahkan masalah. Ada beberapa penalaran dalam pendidikan matematika. 2 diantaranya yaitu ada penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah sebuah proses menarik kesimpulan dari sebuah premis umum untuk membuat sebuah kesimpulan khusus yang logis. Sedangkan penalaran induktif adalah kebalikan dari penalaran deduktif. Nah, jika ada suatu segitiga memiliki sudut-sudut yang sama besar dengan segitiga lain, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Itu merupakan penalaran deduktif. Dan jika jumlah sudut-sudut segitiga ke-1 yaitu 180 derajat, itu merupakan sebuah contoh penalaran induktif. Yang selanjutnya yaitu logika. Apa sih yang dimaksud dengan logika? Logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang artinya ucapan, kata, dan pemikiran. Sedangkan menurut Irving M. Copy dalam Mundiri, memaknai kata logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Logika dalam pendidikan matematika yaitu ketika seorang guru matematika menggunakan logika simbolik untuk membuktikan suatu teorema dalam geometri. Itu merupakan sebuah contoh logika dalam pendidikan matematika. Yang terakhir, kriteria kebenaran dalam pendidikan matematika merujuk pada standar atau ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pernyataan atau kesimpulan dalam matematika benar atau tidak. Seperti apa sih contohnya? Contoh kriteria kebenaran dalam pendidikan matematika yaitu seperti pembuktian, teorema, definisi, aksioma, dan algoritma. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari kriteria kebenaran dalam pendidikan matematika. Berikut ini merupakan sumber-sumber referensi pada soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 3 yaitu jelaskan konsep-konsep filsuf yang digunakan dalam ilmu matematika dan tokoh penemu konsep tersebut. Langsung saja ke penjelasannya. Beberapa konsep matematika yang ditemukan oleh para filsuf dan ilmuwan terkenal meliputi konsep aljabar modern. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur matematika dan hubungan antara variabel. Konsep aljabar modern pertama kali diperkenalkan oleh Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi, seorang ilmuwan muslim pada abad ke-9.
Yang selanjutnya, konsep hukum sinus. Hukum sinus adalah sebuah pernyataan dalam trigonometri yang menghubungkan antara panjang sisi-sisi segitiga dengan sinus dari sudut-sudutnya. Konsep hukum sinus pertama kali ditemukan oleh Abu Nas Mansur pada abad ke-10. Konsep selanjutnya yaitu konsep bilangan nol adalah konsep matematika yang mengacu pada angka nol. Bilangan nol digunakan sebagai angka penanda tepat di dalam sistem bilangan posisional, di mana posisi angka menentukan nilai dari angka tersebut. Konsep bilangan nol pertama kali ditemukan oleh Al-Khawarizmi